membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan makna dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Persamaan akuntansi ini ibarat rumus ya, ini rumus mendasar dari proses penjurnalan atau proses pencatatan transaksi yang akan kita lakukan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan itu akan selalu sama dengan sumber dari mana kekayaan tersebut diperoleh. Jadi hukum law of fund ataukah hukum pendanaan di akuntansi itu kalau kita buat dalam bentuk persamaan bahwa use of fund sama dengan source of fund. Artinya penggunaan dana, apakah itu dia dalam bentuk hartanya seperti apa, wujudnya seperti apa, apakah dalam bentuk kas ya, dalam bentuk piutang, mobil, gedung, persediaan dan sebagainya, pasti akan sama dengan dari mana kas, piutang, persediaan dan sebagainya itu diperoleh. Jadi semua harta perusahaan itu pasti ada sumbernya. Tidak mungkin harta perusahaan itu jatuh dari langit ya. Tiba-tiba pasti ada sumbernya, apakah dari usaha ya, apakah dari pembelian, ataukah dari pinjaman, ataukah dari penyetoran modal. Itu semuanya akan sama wujud kasnya dengan dari mana, ataukah wujud dari persediaan, wujud dari gedung, wujud dari persediaan itu sama dengan buktinya di mana diperoleh harta perusahaan tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita penggal persamaan tadi bahwa use of fund itu adalah aset atau harta perusahaan, sedangkan source of fund itu sumbernya secara garis besarnya ada dua, yaitu dari liabilitas atau utang, bisa juga kemungkinannya dari pemilik perusahaan atau dalam bentuk penyetoran modal. Nah, aset ya dulu kita sebut sebagai aktiva, kemudian kewajiban dan ekuitas pemilik. Ini harus seimbang karena di sini ada sama dengan ya. Jadi tadi rumus dasarnya itu adalah di persamaan tadi penggunaan dana atau use of fund itu harus sama dengan source of fund, di mana use of fund atau penggunaan dana itu adalah aset perusahaan, sedangkan source of fund atau pemerolehan dana bisa sumbernya dari dua, yaitu dari liabilitas atau utang atau pinjaman, bisa juga dari penyetoran modal pemilik. Ya, ini harus seimbang. Ya, seimbang artinya tidak boleh lebih besar hartanya dibandingkan dengan source of fund-nya. Ya. Ini kalau kita turunkan lagi ya persamaan dasarnya tadi, maka aset di sini ya, aset di sini sebelumnya tadi sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, di mana ekuitas atau modal ya, modal ini biasanya bisa bertambah bisa berkurang ya. Nah, modal pemilik itu bisa bertambah dari hasil investasi awalnya karena perusahaan itu memperoleh keuntungan atau laba. Di mana tadi kita bahas sebelumnya, laba perusahaan itu bisa terjadi kalau pendapatan ya atau penghasilan perusahaan itu lebih besar daripada beban. Berarti kita bisa turunkan E ini atau ekuitas itu sama dengan penghasilan dikurangi dengan beban, dan bisa juga berkurang dari prefer ya atau penarikan pribadi tadi. Nah, di persamaannya di sini ya, persamaan akuntansi,
Ya tadi ekuitas itu sama dengan penghasilan, ya sama dengan penghasilan dikurangi beban dikurangi prive. Nah pengurangnya tadi beban dengan prive itu pindah ke sebelah menjadi plus beban, demikian juga dengan prive, sedangkan penghasilan tadi menambah ekuitas. Jadi ini rumusnya, ya rumus turunan dari persamaan dasar tadi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas menjadi turunannya aset tambah beban tambah prive sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dengan penghasilan, ya. Bisa juga rumus turunannya seperti ini, ya. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan aset atau aktiva? Jadi suatu aset dikatakan dia harta kalau dia merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan. Jadi sumber daya artinya segala sesuatu yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan, di mana segala sesuatu yang tadi yang dimaksudkan itu harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi miliknya perusahaan, tidak mungkin misalnya kendaraan orang lain yang selama ini dia sewa, kemudian dia masukkan, dia catat sebagai hartanya. Jadi tidak boleh dicatat sebagai hartanya perusahaan atau asetnya perusahaan, misalnya dalam bentuk kendaraan kalau dia disewa saja. Kecuali kalau kendaraan itu dia beli sendiri, maka boleh disebut sebagai harta atau aset. Kemudian harta atau aset juga di sini selain dimiliki sumber daya tersebut juga akan masih memberikan manfaat di masa yang akan datang. Jadi tidak mungkin misalnya komputer yang rusak yang tidak bisa lagi dipakai itu masih diakui sebagai hartanya perusahaan. Kemudian aset bisa di sini aset ini sangat berguna atau hartanya perusahaan ini sangat berguna di perusahaan untuk digunakan dalam aktivitas normal perusahaan, apakah misalnya mesin di pabrik itu dipakai untuk memproduksi atau dipakai misalnya kertas-kertas atau printer dan sebagainya dipakai untuk mengkonsumsi, dipakai untuk konsumsi maupun persediaan untuk pertukaran, ya. Nah, aset perusahaan bisa banyak bentuknya, ya. Jadi hartanya perusahaan bukan hanya satu bentuk. Contoh misalnya hartanya perusahaan itu bentuknya hanya misalnya kas atau uang tunai saja. Bisa macam-macamnya. Jadi seperti piutang usaha, ya, piutang usaha atau klaim perusahaan kita nantinya atau tuntutan perusahaan kita kepada pelanggan untuk membayar di kemudian hari. Ya, kalau misalnya piutang usaha itu biasanya tidak ada perjanjian secara tertulisnya selain dari faktur maupun invoice saja, tetapi kalau wesel tagih ini biasanya disertai dengan perjanjian untuk membayar jangka waktu tertentu, biasanya dikenakan tingkat bunganya berapa. Kemudian harta perusahaan itu bisa juga kalau dia perusahaan dagang ada namanya persediaan barangnya yang akan dijual kepada pelanggan. Contoh misalnya usaha dagang, retail, supermarket dan sebagainya itu memiliki barang-barang yang akan dijual kepada konsumen. Perlengkapan kantor di sini contoh misalnya ATK, ya, kertas, ya, kertas, tinta printer dan sebagainya. Ini merupakan barang habis pakai, ya, untuk digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan. Beban dibayar di muka ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang sudah dibayarkan penuh kepada pihak tertentu namun belum terpakai, ya. Contoh misalnya perusahaan mengiklankan produknya atau mengiklankan usahanya di koran misalnya untuk 10 kali penayangan.
pada saat diminta untuk menayangkan produknya pertama kali, itu perusahaan membayar tunai full selama 10 kali penayangan, padahal belum ditayangkan. Maka di sini pada saat dibayar full, maka dicatat sebagai beban dibayar dulu muka. Nanti kalau sudah ditayangkan, maka baru bisa kita catat sebagai beban iklan. Tanah, ya, jadi aset perusahaan bisa juga dalam bentuk tanah. Apakah tanah dari bangunan kantor perusahaan atau tanah dari bangunan pabriknya, itu akan dipisahkan pencatatannya dengan bangunannya sendiri. Ataukah tanah yang dimaksudkan di sini bisa juga tanah tanpa ada bangunan di atas. Gedung ini adalah gedungnya saja, tidak termasuk nilai tanah. Peralatan bisa di pabrik, ya, peralatan di pabrik misalnya mesin, AC dan sebagainya, mebel dan barang tidak bergerak lainnya. Ini aset-aset perusahaan, baik yang sifatnya umurnya atau habis terpakai atau terselesaikan di bawah satu produk akuntansi, misalnya 1 tahun. Bisa juga masa pemanfaatan dari harta perusahaan ini atau aset perusahaan lebih dari satu periode pelaporan kita, yaitu 1 tahun, misalnya tanah, bangunan, peralatan, mebel dan sebagainya. Kemudian liabilitas. Nah, liabilitas adalah utang perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan sumber daya keluar. Jadi perusahaan itu boleh mencatat sebagai utangnya, ya, sebagai utangnya kalau memang ada transaksi sebelumnya. Contoh misalnya perusahaan itu membeli barang dari suppliernya, tapi pada saat barangnya diterima ini belum dibayar. Berarti transaksi penerimaan barang itu sudah terjadi dan akan mengakibatkan sumber daya atau dalam hal ini uang perusahaan nantinya akan berkurang. Misalnya di masa yang akan datang, apakah jatuh tempo utangnya itu 1 bulan, 1 minggu dan sebagainya. Kewajiban ini bisa dalam bentuk tadi kebalikan, piutang dagang ini adalah utang dagang, bisa juga utang wesel, ya. Utang bank yang sifatnya jangka panjang. Jadi utang dagang dengan piutang dagang ini, utang dagang ini adalah ibarat sisi mata uang. Pihak penjual akan mencatat penjualan kreditnya sebagai piutang dagang, sebaliknya oleh si pembeli akan mencatat pembelian kreditnya sebagai utang dagang. Ekuitas, ya, ekuitas pemilik atau ekuitas sendiri itu sama dengan tadi kalau kita ibaratkan rumus rumus persamaan akuntansi tadi, aset sama dengan liabilitas dikurangi dengan ekuitas. Berarti kalau ekuitasnya kita cari, berarti ekuitas itu sama dengan harta perusahaan dikurangi dengan utang atau liabilitas. Nah, ekuitas ini biasa disebut juga dengan aset bersih, ya. Jadi ekuitas ini menggambarkan tuntutan pemilik terhadap harta perusahaan. Jadi tadi kalau piutang itu adalah klaim perusahaan terhadap pelanggan, sedangkan utang adalah klaim kreditur kepada perusahaan kita, sedangkan ekuitas ini adalah klaim pemilik terhadap aset perusahaan kita. Komponen ekuitas di dalam perusahaan, khususnya di sini perusahaan perseorangan dengan persekutuan, itu terdiri dari modal, ya, atau investasi oleh pemilik, kemudian ada prive, pendapatan dengan beban. Sedangkan untuk komponen ekuitas pada perusahaan perseroan terbatas itu terdiri dari modal saham, ya,
laba ditahan, pendapatan, beban, bahkan di sini ada dividen ya. Ada dividen juga masuk sebagai komponen ekuitas pemilik di perusahaan perseroan terbatas ya. Nah, modal atau investasi oleh pemilik di sini adalah aset pemilik yang disetorkan ke dalam perusahaan, apakah dia dalam bentuk uang atau aset lainnya seperti non uang, seperti misalnya dia menyetorkan kendaraannya, menyetorkan bangunannya, ya, menyerahkan komputer dan sebagainya untuk ditempatkan ke dalam perusahaan atau untuk digunakan oleh perusahaan ya. Contoh, Tuan A menyetorkan uang 15 juta dalam bentuk uang tunai dan non tunai dalam bentuk peralatan sebesar 20 juta, sehingga modal Tuan A sebagai pemilik perusahaan ini dicatat sebesar 35 juta yang terdiri dari uang dan peralatan. Investasi tersebut bisa meningkat atau bertambah, bisa juga berkurang. Nah, yang bisa mengurangi modal, yang bisa mengurangi ekuitas itu salah satunya adalah prefer. Jadi uang yang tadi ditanamkan di perusahaan, kapan saja si pemilik ini bisa menarik sebagian untuk kepentingan pribadinya, ya. Pribadinya dalam artian di sini menarik uang bukan untuk bukan untuk kepentingan perusahaan. Contoh misalnya pemilik perusahaan tadi Tuan A meminta untuk dibelikan tiket dia beserta dengan keluarganya untuk ke Jakarta melakukan tur atau tamasya ke Jakarta. Nah, kalau misalnya ada permintaan seperti itu, maka tidak boleh dianggap sebagai perjalanan dinas untuk usaha perusahaan, tetapi akan dicatat sebagai penarikan atau pengambilan pribadi dari si Tuan A tadi atau Tuan A atau pemiliknya. Tetapi kalau misalnya Tuan A ke Jakarta untuk negosiasi bisnis dengan dengan rekanan bisnisnya, maka tidak dicatat sebagai penarikan atau prefer, tapi dicatat sebagai perjalanan dinas atau transportasi, beban transportasi atau beban perjalanan dinas. Nah, penarikan atau prefer ini mempunyai pengaruh ke ekuitas. Dalam hal ini akan menurunkan setoran modalnya atas pemilik tadi. Yang bisa meningkatkan ekuitas adalah pendapatan. Artinya uang yang sebelumnya ditanamkan oleh si pemilik itu bisa bertambah kalau usaha perusahaan ini akan menghasilkan, karena penyetoran modal tadi misalnya 10 juta disetorkan oleh si pemilik ini, kemudian dipakai usaha dan usahanya ini memperoleh pendapatan, maka investasinya ini akan menghasilkan. Nah, hasilnya itu dalam bentuk pendapatan, di mana pendapatan di sini kita bisa akui sebagai pendapatan jika terjadi peningkatan bruto atau kotor dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dalam rangka menghasilkan keuntungan. Jadi pendapatan ini apakah dia kredit atau sudah terima uang atau tunai, itu semuanya akan tetap dicatat sebagai pendapatan. Jadi tidak mesti bahwa kita akan mengakui pendapatan itu kalau sudah diterima uangnya ya. Jadi pendapatan baik tunai maupun kredit semuanya akan diakui atau dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan dapat dihasilkan dari penjualan barang dagangan, penyediaan atau pemberian jasa,
menyewakan propertinya atau gedungnya, misalnya menyewakan tanahnya atau menyewakan kendaraannya, atau meminjamkan uang dalam bentuk pendapatan bunga kepada pihak lain. Pendapatan pada umumnya dihasilkan melalui nantinya di masa akan datang akan meningkatkan aset perusahaan. Apakah tadi penjualan barang akan dibayarkan nanti secara tunai, ataukah pemberian jasa nantinya dibayarkan tunai, ataukah menerima pembayaran dalam bentuk kendaraan misalnya. Itu semuanya efeknya nanti akan meningkatkan aset perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan beban adalah penurunan ekuitas pemilik akibat operasi bisnis perusahaan. Jadi tadi misalnya kalau pemilik itu menyetorkan uang 10 juta, kemudian dibelanjakan dari 10 juta ini bayar gaji karyawan misalnya 2 juta, jadi otomatis modal pemilik di sini atau setoran pemiliknya itu hanya sisa 8 juta. Berarti beban ini akan menurunkan ekuitas pemilik. Beban timbul karena adanya konsumsi aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Jadi beban ini adalah pengeluaran yang sifatnya tidak lagi memberikan manfaat di masa yang akan datang. Berarti pengertiannya sudah terjadi atau sudah dilaporkan di bulan itu dan tidak ada manfaatnya lagi di periode berikutnya ya. Contoh misalnya kita mencatat beban utilitas, berarti yang dicatat beban utilitas di sini adalah hanya mencatat beban untuk periode pemakaian listrik, air, dan telepon hanya di bulan tertentu. Misalnya kita melaporkan laporan keuangan 1 tahun, berarti hanya memperlihatkan beban atau pemakaian listrik, air, dan telepon selama 1 tahun. Beban sewa ya, jadi misalnya kalau perusahaan itu menyewa ruko ya untuk kantor, di mana sewa rukonya itu dibayar 5 tahun full, maka sebanyak misalnya 1 tahun itu 100 juta, berarti kalau 5 tahun bayar 500 juta. Berarti pada saat bayar 500 juta di awal akan mencatat sebagai beban dibayar di muka ya. Nanti pada saat 1 tahun berjalan, berarti 1 tahunnya di sini ya, tahun pertamanya tidak seharusnya lagi dicatat sebagai beban dibayar di muka karena sudah terjadi. Maka 1 tahun itu yang 100 juta akan dicatat sebagai beban sewa, sedangkan yang 4 tahunnya yaitu 400 juta masih dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Bisa juga contoh beban ini adalah beban perlengkapan, beban pajak, dan sebagainya. Ekuitas di sini tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, bisa bertambah dari setoran pemiliknya. Jadi setoran pemilik ini bukan hanya bisa saja setoran pemiliknya tidak lebih dari sekali ya selama perusahaan itu berlangsung. Bisa juga bertambah karena adanya pendapatan perusahaan, dan akan mengurangi ekuitas pemilik kalau ada prive atau penarikan dari pemiliknya. Demikian juga dengan beban. Nah, kita masuk ke berikutnya lagi, proses mengidentifikasi transaksi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya, jadi yang dimaksud dengan transaksi itu adalah semua yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya ada kejadian membeli komputer, berarti karena di sini adalah berkaitan dengan perubahan keuangan perusahaan, dalam artian di sini membeli komputer berarti akan terjadi perubahan keuangan perusahaan
Dengan kata lain, komputer perusahaan itu akan bertambah, sedangkan kas perusahaan itu akan berkurang. Demikian juga dengan membayar sewa, berarti di sini akan merubah kondisi keuangan perusahaan, yaitu ada kas keluar untuk membayar sewa, berarti akan dilakukan pencatatan. Tetapi pada saat kejadian suatu karyawan menelpon customernya atau menelpon pelanggannya, ini belum dilakukan pencatatan. Nanti dilakukan pencatatan jika ada tagihan telepon, baru kita melakukan pencatatan. Nah, di sini kita mencoba untuk mencatat transaksi dalam bentuk persamaan akuntansi ya. Contoh di sini, Rian memutuskan untuk membuka jasa pemrograman komputer, di mana di 1 September dia menginvestasikan uang tunai dalam bentuk kas sebanyak 15 juta ke dalam perusahaan yang dinamakan Programmer Sejati. Berarti persamaan akuntansi tadi kita ya, ada aset sama dengan liabilitas atau kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik, di mana tadi transaksi pertama Rian menyetorkan uang tunai sebanyak 15 juta, berarti sisi kiri sama dengan adalah aset perusahaan bertambah sebesar 15 juta dalam bentuk kas, sedangkan sisi kanan atau source of fund-nya itu sebanyak juga sama 15 juta. Berarti kita bisa katakan bahwa aset perusahaan atau penggunaan dana perusahaan itu sebanyak 15 juta, ini sumbernya dari penyetoran modal sebanyak 15 juta. Berarti kalau kita identifikasi, maka akun kas bertambah sebanyak 15 juta atau harta perusahaan bertambah sebanyak 15 juta dalam bentuk kas. Kemudian ekuitas pemilik sebanyak 15 juta juga bertambah. Kemudian transaksi kedua, Programmer Sejati membeli tunai peralatan komputer seharga 7 juta. Jadi tadi uangnya Rian 15 juta, dibelikan komputer nilainya 7 juta. Berarti uang tunai tadi sebanyak 15 juta dirubah menjadi peralatan sebanyak sebanyak 7 juta. Berarti uang kas perusahaan berkurang sebanyak 7 juta dan peralatan bertambah sebanyak 7 juta. Berarti transaksi ini hanya mempengaruhi sisi kiri persamaan akuntansi kita, yaitu aset perusahaan. Sedangkan di sisi kanan tidak berkurang karena peralatan tadi dalam bentuk komputer ini sumbernya atau dia hanya melakukan perubahan aset, perubahan penggunaan dananya dari kas menjadi suatu peralatan. Jadi kas berkurang 7 juta dan peralatan bertambah sebanyak 7 juta. Transaksi berikutnya, programmer membeli kertas dan perlengkapan komputer lainnya senilai 1.600.000 dari toko PT Printing. PT Printing setuju perusahaan ini membayar tagihannya bulan berikutnya, yaitu di bulan Oktober. Nah, berarti kita identifikasi transaksi pembelian kertas dan perlengkapan di sini karena tidak dibayar pada saat diperoleh barangnya, berarti ini adalah pembelian secara kredit. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ada penggunaan dana, penggunaan dananya di sini dalam bentuk kertas dan perlengkapan. Jadi harta perusahaan bertambah, dalam bentuk kertas dan perlengkapan lainnya. Ini sumbernya dari mana? Berarti sumbernya dari pinjaman karena di sini adalah pembelian secara kredit. Berarti di persamaan akuntansi kita, di mana aset perusahaan bertambah lagi
nilainya 1.600.000, tapi bukan sumbernya dari kas perusahaan, karena perlengkapan ini dibeli secara kredit. Berarti kalau secara kredit berarti perusahaan berutang kepada PT Printing. Maka di sini sisi kanan sama dengan, yaitu sumber pendanaan itu dari kewajiban atau utang usaha. Sehingga kita simpulkan bahwa transaksi ketiga ini menambah perlengkapan sebanyak 1.600.000 dan usaha bertambah sebanyak 1.600.000. Berarti saldo di persamaan akuntansi kita di transaksi ketiga ini sisa kas 8 juta ditambah dengan aset lain, wujudnya dalam bentuk perlengkapan 1.600.000, wujud lainnya dari aset perusahaan 7 juta dalam bentuk peralatan. Ini totalnya 16.600.000 ya. Kemudian di sisi kanan sama dengan kewajiban sebanyak 1.600.000 atau utang usaha sebanyak 1.600.000 dan modal rian tetap sebanyak 15 juta. Berarti di sini harta perusahaan sebanyak 16.600.000 di sini. Sumbernya yang pertama 1.600.000 dari pinjaman atau utang usaha dan 15 juta itu dari penyetoran pemilik, dalam hal ini adalah Rian. Transaksi keempat, perusahaan ini menerima kas ya 1.200.000 dari pelanggannya untuk jasa pemrograman yang sudah diberikan. Berarti perusahaan sudah menghasilkan ya, sudah memberikan jasa programnya kepada konsumen dan memperoleh uang sebanyak 1.200.000. Berarti transaksi ini merupakan aktivitas menghasilkan pendapatan untuk usaha programmer sejati. Nah, kalau kita masukkan di dalam persamaan akuntansi berarti ada dana ya atau aset atau harta perusahaan bertambah dalam bentuk uang tunai 1.200.000. Sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari pendapatan tadi, di mana kita tahu bahwa pendapatan ini adalah rumus turunan dari ekuitas. Ya, ekuitas tadi sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban dikurangi dengan prefer. Berarti modal rian akan bertambah karena sudah ada pendapatannya sebanyak 1.200.000. Berarti aset perusahaan di sini sudah menjadi 17.800.000 ya. Sumbernya dari mana? 1.600.000 dari kewajiban dan dari pemiliknya sebanyak 15 juta, kemudian bertambah modal pemilik dari pendapatan sebanyak 1.200.000. Berikutnya transaksi kelima, perusahaan ini menerima tagihan ya sebesar 250.000 dari koran Sindo untuk pemasangan iklan. Namun pembayarannya ditangguhkan sampai tanggal penagihan berikutnya. Nah, berarti di sini perusahaan membayar iklan usahanya kepada koran Sindo sebesar 250.000, namun belum dilakukan pembayaran. Berarti transaksi ini adalah transaksi beban iklan, namun belum dilakukan pembayaran. Berarti kalau kita masukkan di persamaan akuntansi di sini ya, maka sisi aset atau harta perusahaan tidak bertambah, tidak ada perubahan, juga tidak berkurang, tetapi hanya mempengaruhi bahwa pengiklanan usaha perusahaan ini sebanyak 250.000 ini akan mengurangi modal rian, karena nantinya di masa yang akan datang ini akan dibayarkan dari modal yang sudah disetorkan oleh Rian ke perusahaan. Jadi beban iklan tadi sebanyak 250.000 ini sudah selesai ditayangkan iklannya
perusahaan dan sudah ditagih oleh pihak Koransindo, namun belum dilakukan pembayaran, sehingga perusahaan di sini akan mencatat utang usahanya bertambah. Transaksi keenam yaitu memberikan jasa programan senilai 3.500.000 kepada pelanggan. Ini tadi persis sama dengan transaksi yang keempat ya. Transaksi keempat di mana perusahaan di sini menerima hasil programnya sebanyak 3.500.000. Namun ya, yang baru diterima adalah 1.500.000, sisanya 2 juta akan ditagih kepada pelanggan di hari berikutnya ya, di periode berikutnya. Nah, di sini apa yang kita catat atau masukkan di dalam persamaan akuntansi, bahwa dari transaksi pemberian jasa kepada pelanggan di sini ya akan menambah, jadi akan menambah modal harian sebanyak 3.500.000, tapi pendapatan jasa yang diberikan kepada pelanggan di sini baru diterima dalam bentuk uang 1.500.000. Selebihnya 2 juta akan ditagih kepada pelanggan sebanyak 2 juta. Maka di sini muncul aset lain perusahaan itu dalam bentuk piutang usaha. Seperti tadi kita bahas, piutang usaha itu adalah klaim perusahaan atau tuntutan perusahaan di masa yang akan datang kepada pelanggan karena sudah diberikan jasa atau sudah diberikan barang perusahaan kepada pelanggannya. Ya, berarti di sini total aset perusahaan sebesar 21.300.000 dan total kewajiban dan ekuitas sebanyak 21.300.000. Ini tetap mencerminkan ada keseimbangan dari persamaan akuntansi. Transaksi ketujuh, beban yang dibayarkan tunai selama bulan September adalah sewa toko, gaji karyawan, dan perlengkapan. Nah, semua pengeluaran ini hanya terjadinya di bulan September dan tidak ada kaitannya di bulan berikutnya, sehingga pengeluaran sewa hanya untuk satu bulan di bulan September saja, gaji karyawan untuk bulan September saja, dan perlengkapan yang digunakan hanya untuk bulan September saja. Berarti ini sudah bisa dicatat sebagai beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, mengurangi modal rian, sehingga modal rian dari 19.450.000 menjadi 17.750.000. Ini sudah dibayar secara tunai sehingga mempengaruhi kas perusahaan berkurang sebanyak totalnya tadi beban sewa 16.000, beban gaji 900.000, beban perlengkapan 200.000, sehingga total kas berkurang sebanyak 1.700.000. Nah, semua beban-beban yang tadi ini tidak boleh dicatat sebagai beban secara total 1.700.000, tetapi harus teridentifikasi jenis beban apa yang sudah dibayarkan. Transaksi ke-8 di mana perusahaan ini membayar tagihan iklan tadi ya, yang pada saat perusahaan itu meminta untuk diiklankan produknya 250.000 tapi belum dibayar. Di transaksi ke-8 perusahaan sudah membayar utangnya kepada Koransindo atas penayangan usaha programmer komputernya ini. Nah, apa yang dimasukkan di dalam persamaan akuntansi kita, bahwa tadi ada utang perusahaan ya senilai 1.850.000, di dalamnya ada utang kepada Koransindo sebanyak 250.000. Di transaksi ke-8 dibayar, berarti utang usahanya berkurang sebanyak 250 dan saldonya di transaksi ke-8 ini utang usaha sisa 1.600.000 dan mempengaruhi kas perusahaan berkurang sebanyak 250.000. Transaksi ke-9, sejumlah 600.000 kas diterima dari pelanggan untuk tagihan piutang yang lalu. Jadi
di transaksi ke ini ya, di transaksi ke-6 ya, perusahaan sudah memberikan jasanya 3.500.000, baru diterima 1.500.000 di transaksi ke-6 dan belum dibayarkan atau masih dalam bentuk piutang sebesar 2 juta. Nah, di transaksi ke-9 ya, di transaksi ke-9 pelanggan membayar sebagian piutangnya yang tadi 2.600.000 sudah diterima. Berarti kita akan melakukan pencatatan hanya mempengaruhi sisi harta perusahaan, bahwa piutang perusahaan di sini yang sebelumnya 2 juta dari pelanggan sudah dibayarkan 600.000, berarti utang pelanggan dari 2 juta sudah dibayar 600.000, berarti sisa utang pelanggan sebanyak 1.400.000 dan sudah diterima uangnya dari pelanggan sebanyak 600.000, berarti kas perusahaan bertambah sebanyak 600.000. Transaksi ke-10, Rian menarik investasinya atau meminta uang dari perusahaan senilai 1.300.000 untuk keperluan pribadi. Jadi ini tidak, jadi uang 1.300.000 ini bukan keperluan untuk kepentingan usaha perusahaan ya. Nah, apa yang dicatat ya? Apa yang dicatat bahwa tadi modal saham itu atau ekuitas pemilik itu ada 3 akun turunannya tadi ya, yaitu pendapatan menambah ekuitas pemilik, beban mengurangi ekuitas pemilik, dan prefer juga mengurangi ekuitas pemilik. Berarti prefer tadi sebanyak 1.300.000 akan mengurangi ekuitas pemilik, dan kas perusahaan sebanyak 1.300.000 diserahkan kepada pemiliknya, yaitu Rian, untuk keperluan pribadinya. Nah, transaksi-transaksi yang tadi ini dari transaksi 1 sampai dengan 10 ini kemudian kita buatkan laporan keuangan ya, bahwa pendapatan perusahaan tadi ada secara total sebanyak 4.700.000. Kemudian ada beban yang dikeluarkan terdiri dari beban gaji 900.000, beban sewa 600.000, beban iklan 250.000, beban utilitas 200.000, dan total beban sebanyak 1.950.000. Nah, kita lihat di sini pendapatan sebanyak 4.700.000 lebih besar daripada total beban 1.950.000. Berarti perusahaan ini memperlihatkan gambaran untung dalam bentuk atau nilainya 2.750.000. Kemudian perusahaan ini juga melaporkan perubahan ekuitasnya. Modal awalnya tadi di 1 September belum ada, tapi ada investasi yang dilakukan oleh Rian sebanyak 15 juta, ada laba 2.750.000 tadi ya, ada penarikan pribadi atau prefer sebanyak 1.300.000 sehingga modal akhirnya 16.450.000. Kemudian laporan posisi keuangan ya, terdiri dari kasnya tadi. Kalau kita lihat saldonya terakhir itu 8.050.000, piutang usaha 1.400.000, perlengkapan 1.600.000, peralatan 700.000, ada utang 1.600.000 dan modal terakhir 16.450.000 ya. Kemudian saldo modal Rian ini atau semua laporan posisi keuangan akan menjadi dasar untuk menyusun laporan arus kas, yaitu ada 3 aktivitas yang dilaporkan, yaitu aktivitas operasi, investasi, pembiayaan atau pendanaan, di mana saldo kas yang ada di dalam akhir saldo kas pada akhir periode harus sama nilainya 8.050.000 dengan saldo kas di laporan posisi keuangan 8.050.000.